Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Saya percaya kita semuanya selalu sehat, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan senantiasa hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kita menjalani kehidupan di tengah-tengah COVID-19 ini, tetapi biarlah kita tak berkata dengan perkataan iman kita bahwa saya selalu sehat, saya ada sukacita, saya ada damai sejahtera, dan saya ada kemenangan bersama dengan Tuhan menjalani hidup sepanjang hari ini, besok, dan sampai selamanya. Haleluya. Maka akan jadi sesuai dengan perkataan iman kita. Hari ini kita masuk pada hari yang ke-22 dalam program doa puasa selama 40 hari terhitung setelah Paskah sampai hari kenaikan. Dan hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Wow, firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu berkati Tuhan, kita sudah banyak belajar tentang yang namanya manfaat doa, bahwa ketika kita berdoa kita mengalami kesembuhan, sakit disembuhkan, kita mengalami terlepasnya dari kuasa kegelapan, dari dosa-dosa, kita mengalami pemulihan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Wow, dan masih banyak macam manfaat ketika kita berdoa dan Tuhan menyatakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, "Dua orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya." Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita, terkadang datang kekhawatiran, datang kecemasan, datang kebimbangan, datang ketakutan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran kita? Mungkin kekhawatiran kita saat ini adalah kekhawatiran berkaitan dengan pekerjaan, ada berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, berkaitan dengan jodoh, dan masih banyak macam kekhawatiran yang datang dalam kehidupan kita. Bahkan kita perlu masuk pada hari besok, kita sudah mulai khawatir, takut apa yang akan terjadi pada besok hari. Saudara diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika kita mengalami kekhawatiran, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi solusi bagi kita. Solusi yang pertama adalah hanya dengan berdoa. Ketika kita berdoa, kita bisa menyampaikan keluhan kita, pergumulan kita di dalam Mazmur 34 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, "Orang yang tertindas ini berseru, Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkannya dalam kesesakannya." Wah, itulah janji Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita ketika kita berdoa, ketika kita berseru. Yang kedua, sertailah hati dengan penuh ucapan syukur. Saudaraku diberkati Tuhan, terkadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang hanya mengucap syukur ketika ia ditolong oleh Tuhan. Setelah itu ia lupa akan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita senantiasa mengingat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, dan senantiasa berkata, "Terima kasih Tuhan, Tuhan membawa, menghantar saya melewati proses demi proses." Sebab ketika kita mengucap syukur mendatangkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, biarlah terjadi yang namanya pengampunan di dalam kehidupan kita. Sebab yang menjadi penghalang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena dosa tidak mengampuni, atau masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ada dosa penyembahan berhala, ada dosa dusta, ada dosa perzinahan, dan masih banyak macam dosa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya di dalam Markus 11 ayat 25, "Jika kamu hendak berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni kesalahan." Doa ayat 26 dikatakan, "Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara diberkati Tuhan, pentingnya untuk kita mengampuni di hadapan Tuhan. Saya sudah bersalah, saya sudah berdosa terhadap A, terhadap si B, terhadap si C, dan seterusnya. Tuhan berkati orang-orang ini. Tuhan berkati, mungkin mereka sudah saya sakiti, berkatilah mereka, ampuni saya. Demikian saudara diberkati Tuhan, seterusnya kita akan melakukan seperti ini, dan Tuhan akan berkati kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia
dosa kita, Tuhan akan mengampuni dan semakin memberkati kehidupan kita semua. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai pokok doa syafaat, biar semakin banyak orang ketika mengalami pergumulan hidupnya, ia hanya cari Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Demikian perlindungan firman Tuhan dan pokok doa syafaat. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.